Seluruh keluarga berkumpul bersama. Benar-benar sangat praktis. Kakak masih tidur tepat di samping kita. Tapi kakak ipar sudah mengajakku ke sini. Apa kakak tidak takut dia akan marah? Dia sudah minum obat penurun panas, jadi dia tidak akan bangun. Kamu berani sekali ya? Kenapa? Kamu tidak suka? Suka sih. Tapi jika kakak tahu tentang hubungan rahasia kita ini, dia pasti akan merasa sangat sedih. Aduh, kenapa kamu memikirkannya? Dia hanyalah wanita rendahan yang sudah kusam saja. Kakak, bukankah seharusnya kamu sedang tidur? Jika aku tertidur, bagaimana aku bisa melihat adik kandungku tercinta dan suami tersayangku ternyata sedang bermesraan tepat di sampingku? Karena kamu sudah melihat semuanya, maka tidak ada lagi yang ingin aku katakan. Benar? Aku dan Wanting sudah menjalin hubungan. Sejak kapan hal ini terjadi? Sejak Wanting kembali dari luar negeri. Wanting berpendidikan tinggi, dia bisa mengimbangi pemikiranku. Dan kami punya banyak topik untuk dibicarakan. Hanya dialah yang pantas menjadi istri bagi Zhou Hong ini. Lalu bagaimana denganku? Aku bekerja keras siang dan malam untuk mencari uang demi mengumpulkan modal usahamu. Aku mati-matian minum sampai mabuk demi menjamurkan bisnismu, demi mendapatkan investasi untukmu. Kamu anggap aku ini apa? Tengah malam begini, kenapa kalian berisik sekali? Cepat pergi tidur. Ini hanya soal hubungan bibi dan ayah kan? Shensing, kamu juga tahu kalau ayahmu selingkuh. Kami semua tahu kok. Bukan hanya anak-anak, kami pun tahu. Mengapa? Kenapa? Adikmu baru pulang sekolah dari luar negeri, pendidikan dan karirnya sudah mapan, hanya kurang kehidupan rumah tangga saja. Jadi kalian membiarkan dia merebut keluargaku? Sesama anggota keluarga jangan bicara soal rebut-merebut. Terdengar sangat tidak menyenangkan. Kita semua ini keluarga, dia pasti akan menyayangi anak-anak. Ini hanya masalah sepele. Apa perlu ibu semarah ini? Bibi sangat cantik dan lembut, dia lebih serasi dengan ayah. Bibi punya banyak uang, sering membelikan permen dan mainan. Aku juga suka Bibi. Iya, aku ingin Bibi jadi ibuku. Apa kalian begitu merendahkanku? Kakak, penampilanmu berantakan begini setiap hari. Suamimu dan anak-anakmu, mana mungkin mereka tidak merasa malu padamu? Seseorang harusnya tahu diri. Aku yang putus sekolah demi bekerja, demi memberikan kesempatan belajar padamu. Aku yang bekerja siang dan malam tanpa henti, agar tabunganku bisa digunakan untuk membantumu memulai segalanya dari nol. Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Aku harap kamu tidak memperkeruh suasana hingga memalukan. Surat cerainya segera tanda tangani. Kamu... Baiklah. Jika aku bercerai dengan ayah kalian, kalian ingin ikut siapa? Lupakan saja. Cepat pergi, ibu, ayah. Rumah ini akhirnya tidak bisa menerimaku lagi. Lihat wanita itu, dia diusir dari rumah. Suami, mertua, bahkan anaknya saja benci padanya. Dia memang bukan wanita baik-baik. Lalu, siapa ketiga anak di belakangnya itu? Entah anak siapa yang dia lahirkan sembarangan. Wanita ini kelihatannya seperti wanita yang suka berganti pasangan dan tidak tahu malu. Apa yang kau lihat? Apa ucapanku salah? Hei.
Wanita rendah, atur itu anak-anak tidak jelasmu. Mulutmu duluan yang kotor. Aku? Kian, Siapapun tidak boleh menindas ibuku. Dasar anak sialan, aku akan memberimu pelajaran. Sudahlah, sudahlah. Satu keluarga ini sudah gila. Ayo pergi. Aku akan membiarkan kalian kali ini, lain kali aku akan buat perhitungan dengan kalian. Cuy, bukankah ibu sudah bilang anak kecil tidak boleh berkelahi? Mereka menindas ibu, kami harus melindungi ibu. Seharusnya ibu yang melindungi kalian. Ibu yang membawaku pulang saat aku dibuang. Aku ingin membalas budi pada ibu. Jika bukan karena ibu, karena mencuri biskuit, aku pasti sudah tiada karena dipukuli. Jika bukan karena ibu, aku akan dijual kepada kakek tua itu untuk dijadikan pengantin cilik. Ibu, keluargamu memang membuangmu, tapi aku sangat-sangat mencintaimu. Biarkan aku menjadi keluargamu, ya. Setelah besar nanti, aku akan membelikan rumah besar untuk ibu. Aku akan mengajak ibu keliling dunia. Kalau begitu, aku akan mencari uang yang sangat banyak supaya ibu bisa membeli apa saja yang ibu mau. Terima kasih, anak-anakku. Ibu sayang kalian. Anak-anak ini ada-ada saja makan malam tahun baru di rumah saja kan cukup. Kenapa harus memesan hotel termewah di kota? Bahkan sampai di ruang VIP utama. Selamat, semoga kamu kaya raya. Maafkan aku. Apa matamu tidak? Ibu? Kenapa ibu ada di sini? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu sudah tumbuh sebesar ini. Jangan coba-coba sok akrab denganku ya. Kenapa hari ini ibu berpakaian seperti ini ke sini? Aku kesini untuk makan malam tahun baru. Ibu? Bagaimana ibu tahu kalau keluarga kami sedang perjamuan tahun baru di sini? Aku sudah 20 tahun. Ibu masih saja tidak mau menyerah. Kenapa ibu kembali ke sini? Aku sebenarnya Apa ibu tahu? Setelah rumah tidak ada ibu lagi, hidup kami berjalan dengan sangat lancar. Kakak tertua sekarang sudah berhasil mewarisi perusahaan keluarga. Kakak perempuan kedua sudah memulai debutnya dan sebentar lagi akan menjadi bintang besar. Sedangkan aku juga sudah berhasil masuk ke Universitas Tsinghua Peking. itu memang lumayan bagus. Bukan cuma sekadar lumayan, ini benar-benar sangat sukses. Ibu itu hanya seorang wanita desa yang cuma tahu mencangkul sawah, mana mengerti hal-hal seperti ini. Lalu jangan lupakan juga biaya sekolah bibi kesayanganmu. Saat pergi ke luar negeri, berasal dari uang si wanita desa ini, juga modal ayahmu memulai bisnis, juga dari tangan si wanita desa ini. Itu semua cerita lama yang sudah basi. Untuk apa ibu mengungkitnya lagi? Biar ku beritahu ya, ayah dan bibiku, biarpun tidak ada ibu, mereka tetap akan sangat sukses. Sedangkan ibu sendiri, selama masa-masa tanpa kami, apakah ibu menjalani hidup yang sangat melarat? Apakah setiap malam ibu merasa hampa dan kesepian? Aku punya keluarga sendiri, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Mulutmu sangat keras kepala ya? Bukankah ibu cuma ingin numpang makan malam tahun baru saja? Di hari tahun baru ini, aku juga tidak ingin menyusahkan ibu. Pergilah. Aku juga sudah lama tidak bertemu ayah dan ibu. Hal yang ingin kukatakan padamu adalah, kakek dan nenek sekarang hidup dengan sangat baik. Tapi kuberitahu dulu seburuk-buruknya kemungkinan bibi kedua. Selamanya akan menjadi ibu kandungku, sedangkan ibu selamanya hanyalah orang asing. Paham? Paham. Bagus kalau mengerti. Sekarang pergi sana. Malam tahun baru kali ini, mari kita pergi ke pesta keluarga kakek. Ibu Su, Anda adalah aktris terbaik termuda yang pernah ada. Apa rencana Anda selanjutnya? Malam tahun baru ini kita akan pergi ke perjamuan keluarga kakek. Kudengar tim program acara tahun baru telah mengirimkan undangan berkali-kali. Apakah Anda akan tampil di atas panggung? Saya menolaknya, karena tahun ini saya ingin menemani ibuku merayakan tahun baru. Tapi itu adalah acara besar tahun baru. Acara itu memang kesempatan langka, tapi menemani ibuku juga sama pentingnya. Profesor Shui? Pengukurannya tidak sesuai standar. Beban instrumen terlalu tinggi sehingga menyebabkan panas berlebih. Profesor Chue, semua ini bisa kami perbaiki, asalkan Anda mau bergabung dengan tim riset kami. Bergabunglah dengan tim kami, saya akan menyetujui berapapun dana penelitian yang dibutuhkan. Cuma masalah uang, siapa yang tidak punya? Jika Profesor Chue bergabung dengan kami, Anda bebas menggunakan instrumen tercanggih di negeri ini. Kami punya uang dan peralatan. Profesor Chue, pilihlah kami. Malam tahun baru ini kita akan pergi ke perjamuan keluarga kakek. Maaf, saya harus menemani ibu saya merayakan tahun baru, saya permisi. Presiden Qi,
Nilai pasar grup telah meningkat 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Malam tahun baru ini kita akan pergi ke perjamuan keluarga kakek. Rapat dihentikan. Saya akan pulang untuk menemani ibu saya merayakan tahun baru. Asisten khusus Lin, siapkan hadiah mewah yang berlimpah. Presiden, berapa anggarannya? Tanpa batasan. Ayah, Ibu, Ayah, Ibu, ayo. Ayo masuk. selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Mohon maaf aku terlambat. Ayo cepat, cepat, cepat. Kenapa kamu mengajaknya ke sini? Entah dari mana dia tahu, kalau sekeluarga sedang di sini makan malam perayaan tahun baru, lalu dia bersikeras ikut dengan muka tebal. Aku ke sini untuk menjenguk ayah dan ibuku. Yingqiu, sudah 10 tahun tidak bertemu. Ibu tahu hidupmu sedang sulit. Tidak, sebenarnya Kakak, sudah 10 tahun, akhirnya kamu mau kembali juga. Tahukah kamu, aku, ayah, ibu, Johong dan anak-anak sangat merindukanmu. benarkah? Fang Yingqiu ini sudah meninggalkan suami dan anak untuk kabur dari rumah, masih punya muka untuk kembali? Selama bertahun-tahun tidak pernah mempedulikan keluarga, benar-benar tidak tahu balas budi. Sekarang bisnis keluarga Zhou semakin besar. Dia pasti merasa sangat menyesal, makanya mau kembali untuk membagi harta keluarga. Kakak, kamu tidak boleh duduk di kursi ini. Kenapa aku tidak boleh duduk di sini? Sudah ada orangnya. Di mana ada orang? Ini meja utama, hanya untuk keluarga kami. Satu keluarga? Benar, kalian barulah satu keluarga. Yingqiu, kamu mau kemana? Bu, aku akan ke ruang agung di lantai teratas. Konyol, apa kamu merasa sudah cukup pantas pergi ke sana? Kamu pikir ruang agung bisa dipesan hanya dengan uang? Harus punya kekuasaan juga. Bahkan aku sendiri yang turun tangan tidak bisa memesannya, sampai akhirnya kami di ruang biasa ini. Cuma kamu? Memang siapa kamu? Fang Yingqiu, umurmu sudah tidak muda lagi, tapi masih saja bersikap sombong demi harga diri. Kalau mau pergi, cepat pergi. Jangan buat aku malu di sini. Aduh sayang, sudahlah, biarkan kakak duduk saja. Lagi pula, ada satu kursi kosong yang tersisa. Ketiga anakku sudah memesan tempat di ruang agung di lantai teratas. 3 anak? Kamu sudah menikah lagi? Kapan kamu menikah? Bagaimana bisa aku tidak tahu? Kami sudah bercerai. Apakah aku sudah menikah atau belum? Dan dengan siapa aku menikah? Denganmu, Tuan Zhou, semua itu tidak ada hubungannya sedikit pun, kan? Kakak, suamiku, hanya merasa takut kalau kamu ditipu oleh pria lain. Aku sudah pernah ditipu oleh seorang pria, aku tidak akan sebodoh itu lagi. Kamu, wanita tua, apa yang sedang kamu bicarakan? Jika kamu benar-benar punya anak, kenapa hari ini kamu masih sebatang kara begini? Ketiga anakku, seharusnya seumur dengan kalian, mereka juga sedang bekerja di luar. Yingqiu, kamu baru pergi dari rumah 10 tahun, tapi anak-anakmu sudah bekerja, umurnya tidak cocok kan? Fang Yingqiu, ternyata kamu sudah berselingkuh sejak lama. Bahkan melahirkan 3 anak haram. Dasar memalukan. Beruntung sekali kamu pergi dari rumah lebih awal, jika tidak, pasti ada anak haram yang berebut perusahaan denganku. Untung saja kamu bukan lagi ibuku. Kalau tidak, di mana harus kutaruh wajahku sebagai calon bintang besar nantinya? Ibuku, aku adalah mahasiswa dari universitas ternama, bagaimana mungkin aku punya ibu sepertimu? Jika teman-temanku sampai tahu, bagaimana nanti mereka akan membicarakanku di belakang? Kakak, apa kamu lihat? Ketiga anakmu ini, sudah aku didik hingga menjadi sangat hebat. Sedangkan anak-anakmu yang sekarang, mungkinkah hanya menjadi pesuruh dan kuli bangunan? Berani sekali dia sombong bilang sudah memesan tempat di Aula Agung. Menurutku, mungkin mereka hanya pantas menjadi pelayan di Aula Agung saja. Pak Sopir, tolong lebih cepat sedikit. Ibu tunggu aku. Tambah kecepatannya. Anak-anakku sangat baik dan sangat luar biasa. Seseorang yang dibesarkan oleh wanita desa, bisa seberapa hebat memangnya? Hanya orang seperti ibuku, intelektual internasional, yang bisa membesarkan kami bertiga menjadi talenta yang luar biasa. Putra sulungku telah mewarisi bisnis Zhou dan sekarang menjabat sebagai presiden direktur grup Zhou. Aku baru saja menjalin hubungan dengan modal terkuat di kota ini, konglomerat keuangan, konglomerat Qi. Aku yakin, sebentar lagi, aku bisa menandatangani pesanan senilai 10 miliar dolar. Kerja bagus. Dan putriku ini baru saja menandatangani kontrak dengan Huang Yu.
yaitu agensi tempat Xu Jinhuan bernaung. Tak lama lagi, aku akan menjadi seorang bintang besar seperti Xu Jinhuan. Apalagi putra bungsuku ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Lulusan terbaik dari Universitas Qingbei, masa depannya sangat menjanjikan. Bukan cuma itu, tapi aku punya satu kabar gembira. Aku sebentar lagi akan menjadi murid sosok yang sangat dihormati, yaitu di bawah bimbingan Profesor Xue. Wah, anak pintar. Begini Fang Yingqiu, apa kamu tidak merasa sangat menyesal? Pernah membuang ketiga anak yang hebat ini dulu? Aku menyesal. Aku ingat 10 tahun yang lalu, juga tepat di malam tahun baru, keluarga kalian lah yang mengusirku dari rumah kan. Bicara omong kosong apa kamu? Itu semua karena kamu keras kepala, tengah malam, malah membuat seisi rumah tidak tenang. Kamu ini nak, keras kepala sejak kecil, berbagi kebahagiaan dengan adik kandungmu sendiri, apa tidak bisa? Dialah yang merebut keluargaku. Kebahagiaan, apakah bisa dibagikan dengan cara seperti ini? Kenapa kamu tidak introspeksi diri sendiri, bahwa kamu tidak bisa menjaga hati suami dan anak-anakmu? Biar ku beritahu ya, sebagai seorang anak, kami juga punya hak untuk memilih ibu. Memang kamu yang melahirkan kami, tapi tetap saja, kamu hanyalah wanita yang cuma tahu cara cuci piring dan memasak. Bagian mana dari dirimu yang bisa menandingi bibi kedua? Aku dengan sepenuh hati merawat kalian semua, sampai tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri, tapi ini malah kalian jadikan alasan untuk membenciku. Melahirkan kalian bertiga, masih lebih baik jika aku melahirkan daging panggang saja. Melahirkan kalian bertiga, lebih baik melahirkan sepotong daging asap saja. Itu karena ibu iri pada bibi keduaku. Kami mirip daging asap, maka ibu pergi saja temani 3 anak haram ibu untuk merayakan tahun baru. Fang Yingqiu sangat berpikiran sempit ya. Demi 3 anak haram itu, rela membuang 3 anak yang berpotensi. Dia itu pasti sedang menyesal, makanya datang ke sini hanya untuk mencari perhatian. Aku kesini untuk menjenguk ayah dan ibuku. Karena sudah selesai, aku tidak akan berlama-lama. Yingqiu, kalau kamu pergi, mau makan apa? Ketiga anakmu yang tidak berguna itu pasti tidak ada di rumah kan? Nenek, di momen tahun baru ini, kenapa nenek menahannya? Sungguh pembawa sial? Nenek cuma berbasa-basi saja. Dia tidak mungkin benar-benar numpang makan di sini kan? Sudahlah. Hidupnya memang sudah menderita, jangan kita mengungkit lukanya lagi, oke? Wanting ini memang sangat bijaksana, pantas saja anak-anak memilihnya. Iya, dia lulusan luar negeri, pasti bisa mendidik anak-anak, hingga jadi sehebat ini. Kalau diserahkan kepada Fang Yingqiu, pasti sudah hancur sejak lama. Tepat sekali. Nenek, bibi, aku sudah menyiapkan hadiah tahun baru untuk kalian. Giok dari Xinjiang. Giok Xinjiang. Ah, nenek. Ibu, ini... Ayah, kakek, aku juga sudah menyiapkan hadiah tahun baru untuk kalian. Jam Rolex. Coba ayah lihat. Jam ini sangat hijau. Namanya juga Hulk, pastilah warnanya hijau. Kalau aku sudah menyuruh asisten untuk menyiapkan semua hadiah untuk kalian, sebentar lagi akan sampai. Bagus, bagus sekali. Kalian sangat perhatian. Satu keluarga sangat harmonis, benar-benar membuat iri ya. Fang Yingqiu yang melihat ini, pasti sangat panas hati. Anak-anak ini sudah besar, mereka mengerti tata krama. Kakak, jangan dimasukkan ke hati ya. Anak-anak tidak tahu kalau kamu kembali, karena itulah. Tidak menyiapkan bagian untukmu. Bukan begitu, aku cuma memberi hadiah kepada orang-orang yang dekat denganku. Aku tidak mau memberikan hadiah pada wanita tua yang menyedihkan. Benar sekali, kami ini hanya akan berbakti kepada orang yang pantas menerima bakti kami. Kakak, kalau kamu datang untuk menumpang makan, tidak masalah. Tapi di hari raya ini, kamu jangan bilang, tidak menyiapkan hadiah tahun baru sama sekali. Kamu lihat dia datang dengan tangan kosong, sudah pasti dia tidak mempersiapkan apa-apa. Kakak ini hidupnya menderita, tidak punya uang sepeser pun. Seberapa menderita pun hidupmu, setidaknya kamu harus tahu sopan santun kan? Kamu benar-benar membuat kami malu. Tanpa aku, kamu tidak bisa apa-apa, bahkan untuk menyiapkan hadiah pun kamu tidak sanggup. Setidaknya, belilah sedikit buah-buahan, datang dengan tangan kosong begini, apa tidak malu? Bukan begitu, anak-anakku sudah menyiapkan hadiah ucapan selamat. Anak-anaknya saja tidak terlihat batang hidungnya, masih berani bicara soal hadiah. Cih! Sekalipun mereka sudah menyiapkan hadiah, 3 bocah sampah dari kampung itu, apa yang bisa mereka berikan sebagai hadiah berharga? Mereka bukan sampah, mereka punya ibu. Kamu berani membentakku demi ketiga sampah itu? Jangan coba-coba melawanku, oke? Baiklah, karena kamu sangat membela mereka, temani saja ketiga bocah sampah itu pulang untuk merayakan tahun baru. Apakah profesor di Universitas Qingbei hanya mengajarimu bahasa asing, tapi tidak mengajarimu cara menjadi manusia?
Hentikan. Cucuku sedang membereskan kekacauan di keluarga ini. Demi aku, bagaimana mungkin aku punya putri yang tidak berguna sepertimu? Aduh, ayah, mohon tenangkan diri Anda. Kakak memang hidup menderita, membesarkan 3 anak haram, itu tidak mudah. Memang sulit mengubah kasta, orang miskin, sulit untuk mengubah nasibnya. Sudah miskin, dia masih merasa benar. Dia miskin. Apa karena miskin dia boleh tidak tahu sopan santun? Bolehkah karena miskin dia bisa menumpang makan di mana-mana? Kami bertiga yang muda-muda ini sudah memberikan hadiah kepada para tetua hari ini. Lalu bagaimana dengan ketiga bocah sampahmu? Apa mereka tidak tahu malu datang ke sini hanya untuk makan dan minum gratis? Setelah hadiah anak-anakku sampai, aku akan pergi ke Aula Supreme. Aku tidak akan menetap di sini untuk menumpang makan. Masih berani membual? Aku dengar dari manajer hotel bahwa Aula Supreme hari ini akan kedatangan orang penting. Apakah kamu dan ketiga bocah sampaimu ingin pergi ke sana untuk mengemis? Dasar pembual, cepat usir dia keluar, aku setuju. Lagi pula, biarkan ketiga bocah sampaimu juga tidak usah datang. Benar-benar sial keluarga ini. Kalian ingin mengulangi malam tahun baru 10 tahun yang lalu untuk mengusirku keluar lagi? Memangnya kalau iya kenapa? Mana Satpam? Usir dia. Pergi sana. Kalian Hadiah telah sampai. Nyonya Fang, mohon terima hadiahnya dan silakan berpindah ke Aula Supreme. Apa? Tekotai yang terbuat dari kayu cendana 1000 tahun, Ginseng liar 100 tahun dari Gunung Changbai, dan Motaihan di tahun 92. ya Tuhan, begitu banyak hadiah. Permisi, apakah Anda Nyonya Fang? Ini adalah hadiah tahun baru yang dikirimkan khusus oleh anak-anak Anda. Mohon Anda tanda tangani. ini pasti dipersiapkan oleh Kian dan yang lainnya. Terima kasih. Untuk apa kamu merasa sangat percaya diri seperti itu di sini? Apa ini milikmu? Sampai kamu berani menandatanganinya? Mana mungkin ketiga anak haram pekerja kasar di keluargamu itu mampu membeli hadiah yang begitu berharga ini? Ini baru yang namanya Nyonya Fang. Sedang apa kamu bengong di sini? Ini adalah kiriman dari kakakku. Kak, kenapa asistenku mengambil keputusan sendiri dengan membeli hadiah semahal ini? Aku tidak memberikan anggaran sebanyak itu kepadanya. Aidan, Shenxing, apakah ini kejutan yang kamu siapkan untuk kami? Benar sekali, termasuk bagian untuk kakek dan nenek. Ibu, cepat tanda tangani sekarang, supaya tidak ada orang lain yang mengakui milik orang lain. Ayo pergi, Bu. Akulah sosok Nyonya Fang yang Anda sebutkan. Berikan pulpennya padaku. Anda. Instruksi yang saya terima adalah hadiah ini untuk seorang wanita yang mengenakan kebaya Cheongsam. Pang Yingchu memakai cipau, mungkinkah semua hadiah ini memang miliknya? Tapi, dia hanyalah orang desa pemungut sampah. Bahkan anaknya saja cuma seorang buruh. Bagaimana mungkin dia sanggup memberinya? Pasti anakku yang sudah menyiapkannya. Mereka sudah bilang hadiahnya akan sampai lebih dulu, kemudian baru mereka datang. Tunggu sebentar. Ada yang salah? Zolu, itukah caramu memperlakukan ibumu sendiri? 10 tahun yang lalu, sejak hari kamu meninggalkan rumah, aku tidak menganggapmu sebagai ibu lagi. Lagi pula, terhadap orang sepertimu yang pembohong besar, apakah aku perlu memberikan sikap yang baik padamu? Pembohong? Memangnya bukan? Ibuku awalnya hari ini memang berniat memakai kipau, tapi ayahku hari ini khusus menyiapkan gaun pesanan khusus tingkat tinggi. Ini untuk ibuku. Kalian salah paham, wanita ini berasal dari desa. Ternyata begitu. Maaf, tadi saya salah mengenali orang. Nyonya Fang, silakan tanda tangan di sini. Aduh, benar-benar nasib yang berbeda meski bermarga sama. Ada Nyonya Fang yang sukses dalam karier dan keluarga, anaknya berbakti, dan suaminya penuh kasih sayang. Ada juga Nyonya Fang yang berusaha tampil hebat tapi hanya omong kosong. Astaga, aku benar-benar ingin menyentuh hadiah-hadiah mahal ini biar ketularan beruntung. Wanting, bolehkah kami menyentuhnya? Bagaimanapun juga ini adalah hadiah untuk ibuku. Kalau mau disentuh pun, harus ibuku yang menyentuhnya pertama kali. Bu, ibu sentuh dulu. Tunggu sebentar. Apa ada masalah lagi? Setelah memastikan kembali tadi, penerima yang seharusnya adalah Fang Yingchu. Siapa katamu? Anak? Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu tidak salah lihat? Saya tidak salah lihat. Nama penerimanya
Namanya memang benar-benar Fang Yingqiu. Nyonya, kenapa kamu tidak memeriksanya dulu sebelum tanda tangan? Hanya membuang-buang waktu kami saja. Siapa yang bernama Nyonya Fang Yingqiu? Sayalah Fang Yingqiu. Jadi, saya tidak mencari orang yang salah. Nyonya-nyonya Fang, mohon terima paketnya. Terima kasih. Ibu Fang Yingqiu, kado perayaannya sudah sampai. Apakah perlu saya mengantarkan ibu pergi ke Aula Supreme? Tidak perlu, aku akan menunggu anak-anakku dulu. Baiklah, Benarkah kado itu kiriman anak-anaknya? anak-anak Fang Yingqiu ini, mungkinkah mereka sudah sukses? Siapa sih dirimu ini? Aku kan sangat mengenalmu. Kamu kan sudah diusir dari rumah oleh kami. Dari mana kamu punya uang? Hei, dengar Fang Yingqiu, ketiga anakmu itu, apakah mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum di luar sana? Aduh, sudahlah. Kakakku ini memang sudah kehabisan jalan lagi. Ini kan perayaan tahun baru, jangan menyalahkannya lagi ya. Tanpa dukunganku, dia hanya bisa merendahkan diri sendiri. Dengar Yingqiu, umurmu sudah puluhan tahun. Bisakah kamu berhenti mempermalukan keluarga kami? Bisakah kalian berhenti bicara sembarangan? Aku dan anak-anakku selalu mematuhi hukum. Kami tidak pernah mencari uang dengan cara yang tidak jujur. Anak-anakmu itu mana mungkin sanggup membeli hadiah yang semahal ini? Tebakanku, dia pasti sengaja. Apa? Kakak tertua, apa mungkin asistenmu salah menuliskan nama penerimanya? Coba kamu telepon dia, tanyakan sekali lagi padanya. Hari ini ibu ingin sekali memakai gaun kipao. Pasti mereka sudah salah kirim. Baiklah. Halo, apa hari ini kamu sudah menyuruh orang untuk mengantar paket? Apa? Kakak tertua, ada apa? Sudah aku katakan sebelumnya bahwa ini semua pemberian anak-anakku. Diam. Dasar kamu wanita tua tak tahu malu. Asistenku tadi sudah mengatakannya, bahwa dia memang mengirim orang untuk membawakan barang-barang. Shenxing, jadi maksudmu, hadiah-hadiah ini, kamu berikan untuk ibu? Benar sekali. Halo Pak Zhou. Kenapa dimatikan lagi? Aku memang menyuruh orang membeli teh, tapi sebelum sampai di depan pintu, tehnya sudah tumpah tertabrak. Anggaran yang diberikan Pak Zhou tidak cukup. Jika harus membeli 1 kotak teh baru, apa yang harus aku lakukan? Shenxing benar-benar sangat dermawan. Tidak seperti anak orang tertentu, bahkan nampan untuk tempat hadiah ini saja, pasti tidak sanggup membelinya. Benar. Aku bilang padamu ya, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bukan begitu, hadiah semahal ini, padahal ini bukan milikmu, tapi kamu berani menandatanganinya? Tunggu, tak tahu malu. Ketiga anak keluarga Zhou ini beruntung bisa lepas dari nasib buruk, karena tidak harus mengikuti ibu mereka yang sangat gengsian itu. Ibu tiri ini sangat baik. Anak-anaknya juga berbakti, sungguh membuat iri. Kalian dengarkan aku dulu. Apa yang perlu didengar? Mendengarmu bilang kalau ketiga anak tidak jelas asal-usulnya, itu tidak mampu membeli hadiah ini, sehingga kamu harus berbohong untuk membohongi ibuku? Jangan hiraukan dia. Mari cepat lihat apa hadiah yang sudah disiapkan kakak tertua. Ya, baik-baiklah. Minggir. Kualitas bahan kayu ini sungguh sangat bagus ya. Memang benar. Kakek kesini? Ginseng ini, aku dengar dari berita. Nilainya mencapai 10 miliar dolar. Tunggu, kenapa di nampan ini ada sebuah nama? Nama apa? Bukankah ini diberikan oleh Shenxing? Ini bukan kiriman dari Shenxing. Apa yang kamu bicarakan? Lalu nama siapa yang tertulis di sini? Karena ini kiriman Royal Entertainment untuk Xiaolu. Tidak disangka baru saja bekerja sama dengan Royal Entertainment belum lama ini, tapi mereka sudah mengirimkan hadiah yang begitu berharga ini. Hahaha. Royal Entertainment? Maksudmu, perusahaan hiburan papan atas tempat bintang besar Su Jinhuan bernaung itu? Royal Entertainment sangat menghargai Zhou. Jangan-jangan Zhou akan menjadi Su Jinhuan yang kedua? Lihatlah putri orang lain itu, aku sungguh iri. Hahaha. Ini semua berkat didikan Wanting yang baik. Ini karena Gen Zhou Hong yang memang bagus. Bu, jangan terlalu rendah hati begitu. Jika 10 tahun lalu aku tidak mengganti ibuku, mungkin hari ini aku tidak akan mencapai prestasi sehebat ini. Kamu benar-benar anak kebanggaan ibu. Menurut pendapatku sih, pandangan kami juga yang hebat. Bisa mendapatkan ibu sehebat dia ini. Hebat? Hahaha. Bagaimana kalian bisa begitu yakin bahwa aku tidak bisa mendidik seorang bintang besar? Cuy, dari bicaramu ini, apa maksudmu? Anak tak jelas asal-usulnya itu juga seorang bintang besar?
Aku tahu kamu iri pada ibuku, tapi tidak perlu membual yang tidak masuk akal seperti itu kan? Yingqiu, mengaku kalah dari adikmu. Apakah sesulit itu? Hei, jangan bilang kamu masih menaruh dendam. Atas kejadian 10 tahun yang lalu, Menaruh dendam? Benar, saat kalian semua mengusirku dari rumah, aku memang sangat dendam. Tetapi 10 tahun telah berlalu, aku sudah memiliki keluarga yang lebih baik dan kehidupan yang jauh lebih baik. kehidupan yang lebih baik, maksudmu memulung sampah di desa? Atau punya 3 anak yang tak tahu siapa ayahnya? Mereka bukan anak hina. Dan juga ayah, hadiah di tanganmu itu adalah kiriman dari putriku. Aku bukan putrimu, aku ini putri adikmu. Bukan kamu yang kumaksud. Lalu siapa? Xu Jinhuan. Apa? Aku rasa kamu sudah gila. Jika bintang besar itu adalah putrimu, berarti bukankah dia kakak bagiku? Jika dihitung berdasarkan umur, dia memang benar kakak kamu. Kakak, apakah setelah sekian tahun, hidupmu terlalu menderita, sampai otakmu sedikit bermasalah? Bagaimana kalau aku membawamu untuk periksa? Hei, dengar Fang Yingqiu, aku tidak menyangka sekarang kamu berubah menjadi begitu gila kehormatan. Kamu berani bicara omong kosong besar? Apa kamu tahu Xu Jinhuan adalah bintang setingkat apa? Masih saja berisik di sana. Tentu saja aku tahu. Dia orangnya. Aku dengar tim program festival malam tahun baru telah mengirimimu undangan beberapa kali. Bolehkah bertanya apakah Anda akan tampil di panggung? Saya menolaknya, karena tahun ini saya ingin menemani ibu merayakan tahun baru. Maksudmu, bintang besar yang menolak undangan festival itu adalah putrimu? Tepat sekali. Aku lihat kamu bukannya berbohong, tapi kamu sudah gila. Apa kamu tidak dengar? Aktris pemenang penghargaan Su berkata, nanti dia akan ke rumah neneknya untuk merayakan tahun baru. Jika dia adalah putrimu, maka aku ingin bertanya, di mana dia sekarang? Sedang dalam perjalanan ke sini. Oh, maksudmu, bintang besar itu demi datang kemari, rela menolak festival tahun baru? Kenapa kamu terus berbohong yang sangat mudah terbongkar? 1-2 kali terus? Apa sebenarnya niatmu? Yingqiu sayang, aku mengundangmu pulang makan malam tahun baru karena melihatmu sendirian di luar begitu malang. Lihatlah dirimu, sudah membuat keributan sampai seperti apa. Kerabat dan teman-teman ada di sini semua. Mau ditaruh di mana wajahku ini? Semuanya tenang saja. Jinhuan, dia pasti akan datang. Kakak, aku tahu sejak kita masih kecil, kamu selalu suka bersaing denganku. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa menjadi milikmu hanya dengan mengatakannya saja. Masih ingin menjadi ibu dari bintang besar? Sadar diri sedikitlah. Lihat saja kelakuanmu sendiri. Kakak perempuan kedua, bisa tidak kita abaikan saja dia? Hadiah-hadiah ini belum kita lihat, bagaimana kalau kita lihat sekarang saja? Baiklah. Nak, bawakan minuman keras itu ke sini. Tentu laksanakan. Mari kulihat. Ini minuman yang bagus. Ya, di piring ini juga ada tulisannya. Tertulis, Institut Penelitian King Bay. Apa? Jangan-jangan ini adalah institut teratas yang tadi kamu sebutkan, yang didirikan oleh Profesor Sue, maksudku. Institut yang sangat hebat itu. Sekarang, aku sudah resmi menjadi murid Profesor Sue. Tenanglah, jangan terlalu terbawa suasana. Bagus sekali, Jinyan. Kakek, nenek, mulai sekarang, kalian akan memiliki seorang cucu hebat yang berprofesi sebagai ilmuwan. Qingbei? Kenapa? Apa kamu mau bilang kalau anak tak jelasmu itu juga sedang belajar di institut ini? Tentu saja tidak. Baguslah kalau kamu sadar diri. Tentu saja bukan sekadar pelajar, karena dia adalah seorang profesor peneliti di universitas tersebut. Apa? Putriku adalah orang yang baru saja kalian sebut. Dia adalah Profesor Xue. Jangan bicara omong kosong. Bintang besar itu putrimu. Profesor itu juga putrimu. Kamu hebat sekali ya. Profesor Sue itu sangat hebat. Mana mungkin dia adalah seorang wanita? Kebohonganmu sudah terbongkar. Benar. Untuk apa wanita melakukan penelitian ilmiah? Jinyan, jangan meremehkan wanita. Karena kamu ingin menjadi muridnya, hal pertama yang harus kamu pelajari adalah rasa hormat. Apa kamu tidak tahu malu? Aku beritahu kamu ya. Sekarang aku sudah tidak menganggapmu ibu. Berhentilah mencamahiku di sini. Baik. Aku tidak akan bicara, tapi hadiah di tanganmu. Itu, Ada apa dengan hadiah ini? Ini adalah lembaga penelitian King Bay yang diberikan Profesor Sue kepadaku. Jangan bilang kamu juga ingin memilikinya sendiri. Aku sadar wanita tua sepertimu memang tidak tahu malu. Bintang besar tidak bisa kau gapai. Tokoh hebat tingkat nasional, seperti Profesor Sue ini, jauh lebih mustahil bagimu.
Bisakah kamu berhenti bermimpi di siang bolong? Kakak, apa gunanya pamer kekayaan di depan kerabat dan teman? Semua orang tahu bahwa hidupmu sedang sulit, tidak perlu memaksakan diri. Aku hanya mengatakan yang sejujurnya. Kamu, sudahlah, bercerai denganmu 10 tahun lalu adalah keputusan paling tepat yang pernah aku buat. Untungnya dulu kami cerdik dan menganggap bibi kedua sebagai ibu kami. Benar sekali. Jika tidak, kami akan memiliki seorang ibu pembohong yang sombong. Hei, masih banyak hadiah yang belum kita lihat. Ayo, lihat ini. Benar, bawa ke sini agar aku lihat. Baiklah. Sukses besar. Sisanya ini, kenapa semuanya kiriman dari grup Ki? Ini dari grup finansial terkemuka, konglomerat Ki. Aku baru saja berhasil menjalin hubungan dengan mereka. Memang bisa diandalkan putra kebanggaanku. Konglomerat Ki punya kekuatan finansial besar. Dengan dukungan darinya, masa depan keluarga Zhou, 10 tahun ke depan, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Asal bisa mengambil hati grup Ki di presiden, investasi puluhan miliar dolar tidak akan menjadi masalah. CEO Ki, apa yang kalian bicarakan? Itu Cian? Kamu tahu lagi? Dia adalah putra sulung saya. Jika Anda membutuhkannya, saya bisa membantu memperkenalkannya kepada Anda. Aku rasa kamu sudah gila berbicara asal-asalan seperti ini. Ya, bisa tidak kamu punya sedikit harga diri? Superstar Su dan Profesor Sue adalah putri-putrimu, bahkan Presiden Ki kami juga adalah putramu. Jika ingin berbohong, setidaknya kamu harus menyiapkan alasannya dengan baik dulu. Ketiga orang ini bahkan memiliki nama belakang yang berbeda. Bagaimana mungkin mereka bisa berasal dari ibu yang sama? Jangan-jangan kamu melahirkan mereka dari 3 pria yang berbeda? Kamu... Hanya demi gengsi, dia berani berbohong apa saja. Iya, benar kan? Wanita kampung seperti ini, mana mungkin punya kemampuan hebat seperti itu hingga bisa membesarkan artis, ilmuwan, dan CEO hebat? Kakak, apa karena kamu melihatku sudah membesarkan 3 anak itu menjadi orang hebat, kamu jadi tidak rela? Aku mengerti rasa, iri, dan penyesalanmu, tapi tindakanmu ini tidak benar. Dia hanya ingin berlagak hebat di depanku, ingin membalas dendam kejadian 10 tahun yang lalu. Tapi kita tidak akan tertipu. Seharusnya kita tidak membiarkannya makan di sini. Ying Chiu, kamu benar-benar membuatku kecewa. Sejak awal sampai akhir, aku tidak pernah mengucapkan satupun kebohongan. Kakak, aku minta maaf. Aku tahu segalanya adalah salahku, salahkan saja. Diriku yang terlalu luar biasa ini, yang tanpa kusadari, telah merenggut segalanya darimu. Tetapi, kamu tidak boleh begitu. Kakak kamu tidak boleh rendah diri. Aku rendah diri? Aku malah merasa kamulah yang terlalu sombong. Fang Yingqiu, cepat minta maaf kepada Wan Ting. Di malam tahun baru yang indah ini, Ying Chiu, lihat, sudah jadi kacau seperti apa gara-gara kamu. Tahu begitu? Seharusnya aku tidak mengizinkanmu kembali. Hari ini, jika tidak minta maaf kepada Wan Ting, maka selamanya jangan kembali ke keluarga Fang milikku ini. Bibi sudah seperti ibu kandungku sendiri. Jika kamu melawannya, berarti kamu melawan kami bertiga. Minta maaf. Benar, minta maaf. Aku tidak berbohong, kenapa aku harus minta maaf? Apa kamu percaya aku akan memberimu pelajaran? Kamu berani. Ayah, berikan dia sedikit pelajaran. Wanita itu kalau tidak dipukul tidak akan penurut. Lihat saja apakah aku berani atau tidak. Sebagai mantan suamimu, hari ini aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Siapa yang berani menindas ibuku? Bukankah dia yang tadi di televisi, yang menolak tawaran gala tahun baru Imlek, si bintang besar itu? Dia bilang mau menemani ibunya pulang ke rumah neneknya, tapi kenapa bisa ada di sini? Shu, aktris terbaik Shu. Aktris terbaik Shu. Aku sangat memujamu. Anda adalah idolaku. Itu Su Jin Hwan. Saya sangat menyukai Anda. Bagaimana kalau kita berfoto bersama? Mari bicarakan hal itu nanti. Apa yang tadi kalian bilang? Ingin kalian lakukan? Aduh. Jadi membuat aktris terbaik Shu melihat kejadian memalukan ini. Ada kerabat miskin yang datang ke rumah saya. Dia sedang membuat keributan. Ayahku tidak bisa menahan amarahnya, makanya beliau memberi pelajaran. Memberi pelajaran pada seorang wanita? Bukan. Wanita apa maksud Anda? Dia hanyalah orang kampung. Hanyalah seorang wanita kasar. Lagi pula, dia yang menindas kami duluan. Dia yang menjebak ibu saya lebih dulu. Benar. Anu, dia adalah mantan istriku. 10 tahun yang lalu, dia sudah kami usir dari rumah. Aktris terbaik Su.
Aku melihat dalam wawancara Anda, bukankah Anda bilang ingin pulang ke rumah untuk merayakan tahun baru bersama ibu Anda? Kenapa Anda malah datang ke tempat kami? Jangan-jangan Anda khusus datang untuk mencariku? Aku datang ke sini untuk mencari ibuku. Hah, beliau juga ada di sini? Di mana beliau? Aku harus melayaninya dengan sangat baik. Jika Bibi bisa datang ke sini, maka dia adalah tamu kehormatan. Bagaimana kalau Anda memintanya turun dari aula utama agar kita bisa makan malam tahun baru bersama? Bukankah beliau ada tepat di sisi kalian? Di mana? Yang mana? Dia adalah ibuku. Apa? Wanita kejam ini. Kenapa Anda memukul saya? Bukannya kamu bilang ibuku adalah tamu kehormatan kalian? Berkata kasar pada tamu kehormatan, bukankah sudah seharusnya dipukul? Dia benar-benar ibu Anda. Mana mungkin aku salah mengenali ibuku sendiri? Bu, ibu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Malah kamu sendiri. Panggung sebesar gala tahun baru itu, kenapa kamu batalkan begitu saja? Aku ingin menemani ibu pulang untuk tahun baru. Lagi pula, kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu mereka memperlakukan ibu seperti ini. Kakak, apakah Shu? Jinhuan ini benar-benar kamu yang membesarkannya? Ini semua karena usaha anak itu sendiri. Bu, ibu jangan terlalu rendah hati. Ibu sudah bekerja sangat keras untuk membesarkanku, mengajariku cara menjalani hidup. Pencapaian yang aku raih hari ini, semuanya berkat ibuku. Bagaimana mungkin? Jadi Yingchu tidak berbohong. Hadiah-hadiah ini. Hadiah apa? Fang Yingchu, bukankah Fang Yingchu hanya melahirkan seorang bintang kecil saja? Lalu bagaimana dengan anak-anaknya yang lain? Anak-anaknya yang lain pasti tidak berguna. Karena anak-anaknya yang lain tidak ada yang menemaninya datang ke sini. Kamu jangan membual di sini. Benar. Lagi pula, memangnya kenapa kalau Xu Jinhuan, kamu itu cuma seorang pemeran? Kamu... Adikku nantinya juga akan menjadi bintang besar. Benar. Xiaolu ini nantinya pasti akan jauh lebih populer. Aku lebih muda darimu, lebih cantik darimu, dan bentuk tubuhku lebih bagus. Kamu cepat atau lambat akan redup. Akulah masa depan bintang besar itu. Pertama, kamu tidak hormat kepada ibu kandungmu sendiri, lalu berani bicara kasar kepada seniormu. Kamu benar-benar tidak cocok berada di dunia hiburan. Wanita hina, apa maksudmu? Beraninya kamu menghina putriku? Ibu, biar aku yang urus. Apa yang mau kamu lakukan? Aku hanya memberitahu pihak Royal Entertainment untuk memutus kontrak dengan orang yang tak beretika ini. Meski kamu seorang aktris terbaik, kamu tidak bisa mengatur keputusan Royal Entertainment. Masa sih? Zhou, datanglah ke Royal Entertainment besok untuk pemutusan kontrak. Hanya dengan satu pesan singkat, kamu pikir bisa menghancurkan karier bintangku? Aku sudah bilang, perilakumu itu buruk dan tidak pantas menjadi figur publik. Putri ini benar-benar membela ibunya. Fang Yingchu sangat beruntung memiliki seorang putri yang begitu menyayanginya. Aktris terbaik Shu, aku minta maaf. Orang yang seharusnya kamu mintai maaf adalah ibuku. Ya. Ya, apanya yang ya? Jangan minta maaf. Jinyan. Ada apa? Dengar, atas dasar apa kamu harus minta maaf pada pemain sandiwara seperti dia? Jika kamu minta maaf padanya, itu sama saja memalukan keluarga-keluarga Zhou kita. Apa yang kakak bicarakan? Bicara apa? Bukankah dia hanya selebriti murahan? Siapa yang tahu sudah berapa banyak orang yang telah memanfaatkannya demi popularitas? Tutup mulutmu. Jinhuan bisa sampai di posisi sekarang sepenuhnya karena kemampuannya sendiri, tidak pernah mengambil jalan pintas sedikit pun. Siapa yang bisa menjamin itu? Dunia hiburan itu sangat kacau. Sebenarnya, sejak awal aku ingin melarang Xiaolu kita pergi ke sana. Ibu, aku juga ingin menjadi bintang besar. Bahkan jika adikku tidak menjadi bintang, keluarga-keluarga Zhou, kita sanggup menghidupinya. Benar, kakaknya adalah bos besar, dan adiknya adalah mahasiswa berprestasi. Biar ku beritahu ya, Xiaolu kami, meskipun tidak menjadi bintang, memangnya kenapa? Benar sekali. Xu Jinhuan, aku pun bisa jadi pemengaruh di rumah. Aku tetap bisa jadi terkenal. Baiklah, semoga kamu berhasil. Biar aku beritahu ya, adikku pasti akan sukses, karena kami, keluarga Zhou, adalah golongan elit di masyarakat ini. Oh ya? Coba jelaskan sedikit. Aktris ini pendidikannya tidak seberapa. Hei, ngomong-ngomong, Universitas Qingbei, kamu seharusnya tahu itu, kan? Tentu saja tahu. Itu kan universitas tempat adikku bekerja. Putra bungsu saya ini adalah lulusan terbaik dari Universitas Qingbei. Lagi pula setelah tahun baru nanti, dia akan belajar kepada Profesor Xue sebagai gurunya. Profesor Xue? Kenapa? Tidak kenal Profesor Xue ya? Profesor Xue itu, dia adalah cendekiawan ternama baik di dalam maupun luar negeri, intelektual internasional, paham? Benar, dia memang sangat hebat. Semua ini berkat kehebatan ibu.
Dengar ya, kalau Profesor Sue yang hebat, apa urusannya dengan kalian? Hahaha. Tentu saja ada hubungannya. Kakak, aku datang terlambat. Hei, yang pakai kacamata, siapa kamu? Aku adalah Shui Yan, Universitas Qingbei, dan Profesor Institut Penelitian. Hei, apa kamu benar-benar mengira hanya karena bermarga Sue, kamu jadi berani mengaku sebagai Profesor Sue? Memang benar ya, seperti apa ibunya, seperti itu juga putrinya. Ibunya suka berbohong, putrinya juga sama saja. Untung saja kami memilih Bibi. Hei, kakak, di balik sosok Profesor Shui ini, ada sekumpulan talenta papan atas negara. Coba pikirkan jika beliau tahu putrimu ini begitu lancang berpura-pura menjadi dirinya, aduh, maka kalian harus menanggung konsekuensinya. Jangan bawakan masalah untuk keluarga Fang kami. Dengar ya, Fang Yingqiu. Meskipun kamu ingin mencari orang untuk menyamar, paling tidak carilah seorang pria. Kamu malah membawa seorang wanita. Bukankah itu namanya? Menghina Profesor Sue? Pria? Kenapa aku tidak tahu kalau aku ini seorang pria? Kami sedang membicarakan Profesor Sue. Apa urusannya denganmu? Aku sarankan sebaiknya kamu menjaga ucapanmu itu, jangan sampai menghambat pendidikan dan masa depanmu. Kalian ini benar-benar tidak punya mata. Adikku ini adalah Profesor Sue yang asli. Putraku ini berasal dari Universitas Qingbei. Jika dia bilang Profesor Sue adalah pria, maka pasti dia seorang pria. Kalau begitu sepertinya dia belum pernah bertemu dengan Profesor Shui. Kamu cuma seorang wanita. Untuk apa kamu ikut campur? Apa kamu tahu siapa aku ini? Memangnya siapa dirimu? Aku adalah murid langsung dari Profesor Sue. Sungguh? Hanya tinggal menunggu waktu saja. Saat aku masuk institut penelitian tahun depan dan bertemu dengan Profesor Sue, aku pasti akan melaporkan kalian semua. Biar ku beritahu padamu ya, berpura-pura menjadi peneliti negara, itu bisa membuatmu dijebloskan ke penjara. Fang Yingqiu sungguh serakah. Sudah punya putri seorang artis tapi masih tidak puas. Malah menyuruh putrinya yang lain berpura-pura menjadi profesor ternama. Kali ini Fang Yingqiu benar-benar sudah salah cari lawan. Bukan kamu, Hei? Apa yang sedang kamu tertawakan? Aku hanya ingin tanya satu hal padamu. Apa kamu sudah pernah melihat sosok Profesor Shui yang asli? Aku memang belum pernah bertemu, tapi... Lalu bagaimana kamu yakin kalau Profesor Shui adalah pria? Dan bagaimana kamu yakin kalau kamu akan menjadi muridnya? Kalian lihat tidak? Institut Penelitian Qingbei ini dikirim sendiri oleh Profesor Sue di malam tahun baru secara khusus kepada keluarga kami sebagai hadiah tahun baru. Profesor Sue sangat baik pada adikku, bahwa adikku akan menjadi muridnya. Itu adalah sesuatu yang sudah sangat pasti. Sayangnya rencana kalian itu bukan hanya tidak akan berhasil, tapi justru akan menjadi bumerang dan melukai kalian sendiri. Apa maksud perkataanmu itu? Fang Yingqiu, apa begini caramu mendidik putrimu? Putriku sudah sangat baik, setidaknya jauh lebih baik daripada anak-anakmu. Anak luar nikah tetap saja anak haram, memang tidak punya harga diri. Ayah, aku menghargai Anda karena Anda adalah kakekku, jadi aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Tapi kamu, seumur hidup jangan pernah bermimpi bisa berkarir di dunia penelitian lagi. Coret nama Zhou Jinyan dari daftar calon mahasiswa. Selain itu, sampaikan pesanku, institut manapun yang berani mempekerjakannya, berarti sedang berurusan dengan saya, Shui Yan. Untuk apa kamu pura-pura seperti itu? Seorang gadis desa ingusan benar-benar mengira hanya dengan satu telepon bisa mengguncang seluruh dunia penelitian? Kak, apa menurutmu aktingnya ini? Mungkin dipelajari dari Xu Jinhuan. Bisa jadi. Dia kan aktris internasional. Kakak, sebelum masalah ini menjadi semakin besar, sebaiknya kalian segera berhenti saja. Sudah aku bilang juga, jangan biarkan orang semacam ini ikut makan malam tahun baru. Sekarang suasananya jadi berantakan sekali. Karena semua orang di sini tidak menyukai kami, maka kami akan pergi saja. Tunggu dulu. Kamu pikir ini pasar tradisional? Bisa datang semaunya dan pergi sesukanya? Kenapa? Aktingmu tidak bisa berlanjut lagi, jadi sekarang ingin kabur? Xiaoyan, karena dia bicara seperti itu, ayo kita bawa kembali saja hadiahnya. Baiklah. Kalian pikir kado di meja ini boleh kalian sentuh sembarangan? Dengar ya kalian bertiga, setelah gagal numpang makan, sekarang mau merampok, kalian bertiga. Lebih pantas jadi sampah saja kalau begitu. Kamu... Duh, kakak, aku tahu hidupmu susah, tapi tidak menyangka hidupmu akan jadi sekacau ini. Ini semua adalah hadiah dari tokoh-tokoh penting untuk kami. Apa hak kalian untuk mengambilnya? Bagian milik Royal Entertainment itu diberikan oleh perusahaan sebagai perwakilanku. Lembaga penelitian Qingbei adalah milikku. Hei, apa yang sedang kamu celotehkan di sana? Aku beritahu ya. Bagian Xu Jinhuan ini boleh dia bawa pergi, tapi untuk bagian milik lembaga penelitian Qingbei ini, kamu jangan berani menyentuhnya. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku, Zhou Jinyan, seumur hidup tidak suka memukul wanita, tapi jangan paksa aku untuk menamparmu. Kamu akan menyesal. Dalam kamus hidupku, Zhou Jinyan tidak pernah ada kata menyesal.
Guru meneleponku. Ini pasti lembaga penelitian King Bay membawa kabar baik untuk kita. Ayo, pakai pengeras suara. Biar mereka lihat betapa hebatnya putraku. Guru, selamat tahun baru. Selamat apanya? Dasar kamu anak kurang ajar. Guru, kenapa kamu bisa semarah itu sih? Apa sih kesalahanku? Kamu masih berani bertanya? Apa kamu sudah menyinggung Profesor Sue? Dia bilang, tidak akan pernah mempekerjakanmu. Bagaimana mungkin aku menyinggung Profesor Sue? Begini, Guru, aku ingin bertanya padamu, Profesor Sue itu pria atau wanita? Profesor Sue adalah cendekiawan, wanita terbaik di dalam negeri. Hal seperti ini saja kamu tidak tahu. Sudah sewajarnya kamu tidak lolos seleksi. Halo, bagaimana mungkin dia adalah Profesor Sue? Nak, sebenarnya apa yang terjadi? Ini semua gara-gara kamu? Kamu memukulku? Jika bukan karena membelamu, apakah aku akan menghancurkan masa depanku sendiri? Aku. Sedang apa kamu termenung? Cepat katakan sesuatu, ayolah. Fang Yingqiu, kamu hanya seorang wanita desa yang aku usir. Mana mungkin kamu bisa mendidik seorang profesor? Kalau begitu, kamu harus tanya pada Fang Wonting kesayanganmu itu. Keluarga kalian hidup berkecukupan, kenapa bisa membesarkan 3 orang sombong yang hanya memihak orang berkuasa, tidak punya sopan santun, dan tidak tahu berterima kasih seperti kalian? Ibu, maafkan aku bersalah. Bisakah ibu berbicara pada kakak untuk menerimaku kembali? Cuma melakukan riset ilmiah juga harus melihat karakter seseorang. Orang sepertimu tidak akan pernah saya pekerjakan. Lagi pula aku dengar kamu melakukan perundungan di sekolah dan sudah berulang kali dijatuhi sanksi. Jinyan, apa yang dia katakan itu benar? Pak Tua, diamlah. Ibu, asalkan aku bisa masuk ke lembaga penelitian King Bay, hukumanku bisa diringankan. Sayangnya, seumur hidupmu kamu tidak akan punya kesempatan itu. Kakak, jangan bicara begitu, aku jadi takut. Ibu, aku ini adalah anak kandungmu sendiri. Bisakah ibu bicara sebentar pada kakak? Sudahlah, nak. Kita punya perusahaan sendiri. Paling tidak, setelah lulus kamu bisa jadi manajer di perusahaan kita. Benar sekali. Lihatlah dirimu payah sekali. Kenapa harus memohon pada ibu dan anak itu untuk masalah sekecil ini? Perusahaan kecil itu? Kalian percaya diri sekali ya? Perusahaan kecil, mungkin Profesor Sue belum tahu, setelah tahun baru nanti aku akan menandatangani kontrak senilai $10 miliar dengan konglomerat Ki. Konglomerat Ki? Konglomerat Ki yang sangat terkenal itu? Apa yang kalian tertawakan, tapi benar juga, ibuku, dia bisa membuatku kembali menjadi manajer, abangku juga bisa memberiku bagian harta warisan. Benar sekali. Kamu cuma artis rendahan, memangnya kenapa? Kamu cuma profesor payah, memangnya kenapa? Memangnya kalian bisa menghasilkan $10 miliar dalam sehari? Kakak, aku tahu, kamu sengaja membawa kedua putrimu ini, hanya untuk memprovokasi kami. Tapi sehebat apapun putrimu, memangnya kenapa? Kamu tidak punya anak laki-laki. Itu benar, di dalam keluarga masih sangat membutuhkan pria. Pria adalah pemimpin keluarga. Sedangkan aku punya 2 anak laki-laki. Kami ini hanya menganggap ibu satu-satunya ibu kami. Ibu, tadi aku tidak seharusnya memukul ibu. Aku minta maaf padamu, maafkan aku. Oh anakku, ibu tidak merasa sakit, ibu tidak menyalahkanmu. Ibu, setelah abang menandatangani pesanan $10 miliar, seluruh keluarga kita akan pergi bersama, liburan ke luar negeri. Ah, benar sekali. Baiklah. Benar, sahabat apapun 2 anak perempuan, tetap saja tidak berguna setelah menikah mereka, seperti air yang sudah dibuang. Betul. Keluarga Fang Wonting berkumpul dengan lengkap, sangat meriah. Sebaliknya, lihatlah Fang Yingqiu, hanya punya 2 anak perempuan, sungguh sangat malang. Aku sama sekali tidak malang, malah sebaliknya karena memiliki kedua putri ini, aku merasa sangat bahagia. Ibu, terima kasih sudah mengajakku tinggal untuk makan, tapi kedepannya itu tidak perlu dilakukan lagi. Anak durhaka, apakah kamu ingin memutuskan hubungan dengan kami? Bukankah sejak 10 tahun yang lalu, kalian sekeluargalah yang mengusirku dari sini? Bukan begitu, kami hanya... Sudah semakin berani rupanya. Kalau mau putus hubungan, ya sudah putus saja. Kakak, jika kamu meminta maaf kepada kami semua, kami masih akan memaafkanmu. Sudah setua ini masih saja memakai trik jual mahal? Fang Yingqiu, jika kamu meminta maaf kepada ibuku, aku bersedia. Dengan berat hati menjadi anakmu, setiap bulan aku akan memberimu uang tunjangan. Paling tidak kamu bisa pamer pada orang luar bahwa aku adalah anakmu. Tidak perlu. Kalian bertiga, aku anggap tidak pernah melahirkan kalian. Jika kamu kehilangan aku dan kakakku, kedua putra ini, itu akan menjadi kerugian terbesar dalam hidupmu. Kenapa kalian tertawa? Menertawakan ketidaktahuanmu. Aku. Jangan pedulikan mereka. Tanpa pria mereka bukan siapa-siapa. Bukankah mereka hanya 2 wanita? Suatu hari nanti mereka akan menikah. Sedangkan kamu, tanpa anak laki-laki, kamu akan mati dalam kesendirian. Tidak akan ada yang peduli padamu. Memangnya kenapa dengan wanita? Aku tetap bisa menjadi profesor ternama yang diakui di dalam dan luar negeri. Sedangkan anak laki-lakimu, Zhou Jinyan, telah melakukan segala cara agar bisa menjadi muridku. Sekarang aku setiap bulan bisa memberi ibuku uang bulanan $1 juta. Dia sama sekali tidak berharap kalian yang menghidupinya. Lagi pula,
Siapa bilang di keluarga kami tidak ada pria? Lalu di mana orangnya? Dia segera sampai. Siapapun bisa sombong bicara saja kan? Maka hari ini akan kubuat kalian sadar kehebatan pria di keluarga ini. Abang, Zhou Shengsing, apa yang ingin kamu lakukan? aku akan membuat kalian berlutut dan bersujud memohon maaf. Aduh, di hari tahun baru yang meriah ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dia sendiri yang ingin memutus hubungan keluarga. Kelak, bagaimanapun nasibnya nanti, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Fang kami. Kakak, jangan keras kepala lagi. Bawalah putri-putrimu, berlututlah dan sujud mengakui kesalahan kalian kepada kami. Kami tidak melakukan kesalahan. Atas dasar apa kami harus bersujud meminta maaf? Tidak akan. Kami tidak akan berlutut. Hei, kalian tidak mau melakukan ini dengan cara baik-baik ya? Putra-putraku, buat mereka sadar betapa hebatnya kekuatan seorang pria. Beraninya kalian. Jalan. Beraninya kamu selalu menertawakanku. Cepat berlutut. Kemari kamu. Lepaskan tanganmu. Pergi sana. Presiden Qi tiba. Presiden Qi telah tiba. Benar-benar raksasa finansial Qian? Saya pernah melihatnya di majalah keuangan. Dia sampai sudi merendahkan diri datang ke sini. Presiden Qi, mengapa Anda datang langsung sendiri? Hahaha. Saya tidak tahu Presiden Qi akan berkunjung. Maaf, saya tidak menyambut kedatangan Anda lebih awal. Oh, saya adalah ayahnya Shengsing. Saya adalah adiknya Shengsing. Anda bersedia datang ke tempat kami untuk makan malam tahun baru. Kami sungguh merasa sangat terhormat. Maaf karena tidak menyambut. Mohon maaf atas sambutan yang kurang pantas ini. Presiden Qi, silakan duduk di kursi utama. Tidak perlu duduk. Jadi kalau Anda datang hari ini, apakah untuk urusan pesanan senilai 10 miliar dolar itu? Mungkinkah mengenai pesanan kita ini, kontraknya akan ditandatangani lebih awal? Bagus sekali. Tidak. Saya ingin membatalkan pesanan 10 miliar dolar itu. Apa? Ini... Presiden Qi, apa alasannya? Apa ada yang kurang dari hasil kerjaku, Presiden Qi? Bukankah kita sudah sepakat untuk menandatangani kontraknya setelah tahun baru? Kalian benar-benar ingin tahu? Tentu saja. Sederhana saja, malam ini ada yang menyinggung ibu saya. Beliau tidak senang, maka aku juga tidak senang. Ibu Anda? Siapa yang berani mengganggu ibu dari Presiden Qi kami? Dengar, Presiden Qi, siapapun yang berani mengganggu ibu Anda, katakan saja pada saya akan menghajar bajingan itu. Siapapun yang berani menindas ibumu, akan aku habisi dia. Hehe. Kenapa kamu tertawa begitu? Kalian kenapa masih di sini? Cepat pergi, jangan mengganggu. Presiden Qi, sejujurnya, yang tertimpa sial di malam tahun baru bukan hanya ibu Anda, tapi keluarga saya juga mengalaminya. Oh, bagaimana maksudnya? Anda mungkin tidak tahu. Aduh, kakak saya ini, dia menelantarkan suami dan anaknya 10 tahun lalu. Dia meninggalkan saya sendirian, dengan penuh perjuangan, membesarkan ketiga anak ini. Seharusnya malam ini, Tublang Gendry, keluarga kami berencana untuk berkumpul, tapi dia tiba-tiba datang mencaci maki kami, dan bahkan dia ingin menghalangi masa depan anak-anak kami. Benar. Awalnya semua berjalan lancar, aku hampir saja bergabung dengan lembaga penelitian King Bei itu. Gara-gara wanita ini bersama anak haramnya ini, seenaknya sendiri mengacaukan rencanaku, masa depanku sampai hancur dibuatnya. Aku seharusnya sudah menjadi bintang besar, tapi karena dia, sekarang aku hanya bisa di rumah berusaha keras jadi selebgram. Benar sekali, Presiden Qi. Jangan tidak percaya, Tuan, memang wanita inilah orangnya. Dia benar-benar sangat menjengkelkan. Suami dan anak-anak saya sampai tidak tahan lagi, dan mencoba membela saya. Maafkan saya jika ini memalukan di depan Anda, Presiden Qi. Kalian memutarbalikkan fakta? Yang jahat itu kalian. Kalian laki-laki dewasa, malah berani memukul wanita. Presiden Qi, saya tahu hal yang paling Anda benci di dunia ini adalah catatan orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Tapi perilaku seburuk ini ternyata terjadi di Royal Entertainment milik Anda dan lembaga penelitian King Bei ini. Apa semua yang kalian katakan itu benar? Apa semua yang kalian katakan itu benar? Kami tidak berani berbohong kepada Anda, Tuan. Sama sekali tidak ada kebohongan. Saya tahu Anda menyukai Shengsing, tapi penandatanganan kontrak kali ini sepenuhnya adalah sebuah kesalahpahaman. Saya mohon kepada Anda, Presiden Qi, tolong bertindak adil untuk kami. Benar sekali. Lalu, apa yang kalian ingin aku lakukan? Pulihkan pesanannya. Dan aku juga ingin bergabung kembali ke lembaga penelitian King Bei. Aku juga ingin menjadi bintang besar, menggantikan posisinya. Oh benar, ada lagi buat mantan istriku ini dan anak haramnya itu. Berlutut di hadapan kami, lalu bersujud minta maaf. Hanya itu saja? Kira-kira begitu. Hei, Presiden Qi, aku tahu dia masih punya satu anak haram lagi di luar sana. Jika Anda tidak keberatan, tolong gunakan koneksi Anda, bantu kami mencarinya, biar anak haram itu tidak bisa hidup tenang di negeri ini. Sayangnya aku tidak bisa melakukannya. Hah?
Kenapa? Karena aku adalah anak haram yang kamu maksud. Bagaimana mungkin? Anda pasti sedang bercanda. Kenapa tidak mungkin? Fang Yingqiu adalah ibu yang paling aku hormati. Kakakku, dia benar-benar asli direktur utama grup Kian. Tidak menyangka kan? Kejutan? Jadi barusan kamu mempermainkan kami? Ya, benar sekali. Tidak mungkin. Sejak kecil dia tidak pernah sebanding denganku. 10 tahun lalu aku mengambil segalanya darinya. Dia hanyalah seorang wanita desa yang terabaikan. Dia tidak mungkin hidup lebih baik dariku. Benar sekali, Presiden Qi. Dia hanyalah wanita yang dibenci semua orang. Bagaimana mungkin dia bisa membesarkan 3 orang anak sehebat itu? Itu karena kalian tidak mengenalnya, ibuku. Adalah ibu terbaik di dunia. Aku sangat bersyukur memiliki Anda sebagai ibuku. Berkat dukungan dan semangat ibu, aku bisa sampai ke tahap ini sekarang. Jadi, Presiden Qi menarik investasinya karena kalian menindas ibu dan adikku? Halo, apa? Bangkrut? Perusahaanku sudah hancur. Tegas sekali kamu berbuat sekejam ini kepada kami. Aku kejam. Justru karena aku terlalu lembut, aku membiarkan kalian menindasku, memeras keringatku, bahkan mencoba untuk menindas anak-anakku. Kamu. Diam, dasar wanita tak tahu malu. Bu, ibu aku tahu aku salah. Dulu aku masih muda dan tidak mengerti apa-apa, aku hanya terperdaya oleh wanita ini. Ibu, aku juga tahu aku salah. Bukankah dulu waktu kecil, ibu paling menyayangiku? Ibu, maafkan aku. Maafkanlah putra bungsumu ini, iya kan? Kalian minta maaf, bukan karena kalian sadar telah berbuat salah, tapi karena kalian merasa takut. Ibu. Ibu. Kami takut kehilanganmu, ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibu kalian lagi. Anak-anakku. Adalah kalian. Sayang, aku juga sadar sudah salah. Aku bisa menceraikan adikmu, lalu aku akan menikah lagi denganmu. Aku tidak sudi menerima barang bekas. Zhou Hong. Dasar kamu wanita tak tahu malu. Cepat tutup mulutmu. Jika bukan karena kamu menggodaku, mana mungkin aku akan kehilangan Yingqiu yang sangat kucintai. Benar kan? Zhou Hong. Kedua anak itu memukulku. Dan sekarang kamu juga memukulku? Dasar pria brengsek. Dasar wanita sampah. Berhentilah bertengkar. Melihat kalian sekeluarga, aku merasa sangat lucu. Di dalam hati kalian sama sekali tidak ada rasa kekeluargaan. Yang ada hanyalah harta dan keuntungan. Anakku. Yingqiu, pulanglah. Kami semua menunggumu. Dulu, apa yang dikatakan Shenzing itu benar. Bahwa keluarga adalah sebuah pilihan. Sekarang, aku sudah punya keluarga baru. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Baru saja di depan orang, banyak memutuskan hubungan keluarga, sekarang malah memohon-mohon supaya dia kembali. Jika aku menjadi Fang Yingqiu, aku pasti tidak mau kembali. Dan hanya akan sakit hati. Apalagi yang kamu inginkan? Aku hanya ingin bersama anak-anakku. Makan bersama sejenak. Makanlah di sini saja. Tempat duduk di sini sudah tidak cukup. Jadi aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Yingqiu. Masakan ini tidak cocok dengan selera ibuku. Pasti cocok kok, pasti cocok. Ibu jangan pergi. Bisakah ibu tetap di sini? Ibu? Ibu, aku akan menyuruh Bibi mengosongkan kursi untukmu sekarang juga. Cepat keluar kamu. Ibu. Ibu, apa tidak ada kesempatan untuk memperbaiki ini semua? Benar sekali, Yingqiu. Kedepannya kami tidak akan pernah meremehkanmu lagi. Tapi aku yang meremehkan kalian. Asisten khusus Lin, rapikan semua barangnya. Ibu, mari kita makan malam tahun baru di Aula Supreme. Baiklah. Ibu. Ibu.